Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga,
Mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di GBI House of Happiness, GBI Petukangan. Kita percaya kasih Tuhan tercurah bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, mari kita bersuka cita untuk setiap kasih-Nya, rahmat-Nya buat setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sebab kasih Tuhan yang begitu dalam atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama sambil tepuk tangan katakan, oh, betapa dalamnya,
betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan, oh betapa, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Rahmat-Mu, kasih-Mu tercurah buat setiap kami. Engkau yang mati bangkit Tuhan, Engkau memberikan kemenangan. Dan kami percaya kemenangan terjadi Tuhan atas setiap kami. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Engkau yang di rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari sembah Tuhan, naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Oh mulianya hadirat
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami baik memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat. Mari sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Koralabaya shanarabaya larabaya she. Haleluya. Idarabaya larabaya larabaya larabaya.
dalam dekat hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Sekali lagi katakan diberkati. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin dan Kau nyata di sini. Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Siapa saya ketika tidak ada yang memperhatikan? Saudara, saya ingin bacakan dari satu ayat. Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, setelah Tuhan Yesus menderita, dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Dan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya. Untuk apa? Yang pertama, membuktikan dia hidup. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, saudara. Oleh sebab itu, karena dia hidup, maka tidak sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita tidak hidup dalam dosa-dosa kita. Karena Yesus bangkit dan hidup, orang-orang yang mati dalam Tuhan tidak binasa.
mereka beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan kita bukan orang yang paling malang dari segala manusia, tetapi justru kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Yohanes 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang percaya pada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Artinya, orang-orang yang percaya Yesus, dia tetap hidup, hanya beda alamatnya. Bukan lagi di muka bumi ini, tapi ada di sorga. Lalu Tuhan Yesus juga membicarakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kuasa, bicara soal mujizat. Artinya saudara, karena Yesus bangkit dan hidup, mujizat yang pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Selama 40 hari Tuhan berulang-ulang menambahkan diri pada murid-muridnya. Bukan hanya membuktikan dia hidup dan bicara soal kerajaan Allah. Saya percaya juga Tuhan memulihkan keadaan murid-muridnya. Kenapa? Karena semua murid-murid tergoncang waktu mereka melihat kenyataan yang ada. Yesus mati di atas kayu salib tanpa berdaya, tanpa perlawanan. Saudara, bagaimana tidak tergoncang? Karena selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri bagaimana mujizat kesembuhan terjadi. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Mereka mengusir orang-orang yang kerasukan setan-setan. Dan mereka juga melihat saudara, waktu ada badai di Danau Galilea dihardik. Seketika itu tenang danau itu. Dan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun taat kepada dia. Saudara, begitu dahsyat. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus mati dengan tidak berdaya apa-apa. Goncang iman mereka. Mereka mungkin mulai berkata, siapa yang akan tolong saya? Yesus sudah mati. Siapa yang akan bela saya? Masih adakah harapan dalam hidup saya untuk mengalami perubahan yang lebih baik lagi? Saudara, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit untuk memulihkan mereka. Dan saya percaya untuk mempersiapkan murid-murid untuk menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta di kamar loteng atas. Kalau murid-murid tidak dipulihkan, saudara saya percaya mereka tidak pernah bisa menerima pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat itu. Nah, hari ini salah satu yang dipulihkan oleh Tuhan adalah Petrus. Kita ingin merenungkan apa yang Petrus alami bersama dengan Tuhan. Di Yohanes 21 ayat 1-19, perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Saudara, lalu Petrus berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Lalu teman yang lain berkata, Petrus saya juga ikut. Saudara, harusnya mereka itu meneruskan pelayanan Tuhan Yesus dong, harusnya saudara ya. Tapi karena mereka tergoncang semua, mereka kembali pada kehidupan yang lama. Mereka kembali ingin jadi nelayan lagi saudara. Mereka meninggalkan pelayanan yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mencatat semalaman mereka menangkap ikan, tapi tidak dapat seekor ikan pun. Padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat profesional, keturunan nelayan saudara. Dan mereka tahu menangkap ikan itu harus di tempat yang dalam dan di waktu malam. Tapi apa yang terjadi? Mereka enggak dapat apa-apa saudara. Dan ketika hari mulai siang, perahu mulai merapat ke pinggir pantai saudara. Tiba-tiba ada seorang pria muncul yang adalah Yesus, tapi tidak seorang pun yang mengenali bahwa itu Yesus. Karena mungkin dalam pikiran mereka, Yesus sudah mati saudara. Dan Tuhan Yesus berkata pada mereka, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka menjawab, tidak ada katanya. Saudara, lalu Tuhan berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Saudara, waktu mereka dengar instruksi, saudara mereka rasanya pernah dengar instruksinya seperti ini.
Waktu Yesus masih ada bersama-sama mereka. Ya mungkin Petrus berpikir atau teman-teman yang lain, kemarin semalam-malaman kita tebarkan jala puluhan kali gak dapat apa-apa. Ini gak ada salahnya lah kita tebarkan jala di tempat yang dangkal dan tengah hari bolong, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, waktu mereka tebarkan jala, mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Apakah ini mujizat, saudara? Menurut saya mujizat. Mereka dapat 2 ekor ikan yang besar aja udah mujizat. Apalagi ini 153 ekor ikan. Bagaimana bisa terjadi? Di tempat yang dangkal, di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, mereka bisa dapat ikan yang banyak. Mereka bisa dapat berkat yang luar biasa. Jawabannya hanya satu, karena Yesus hadir di situ. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan setiap saudara dan saya percaya hidupmu pasti akan diberkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu murid-murid sedang menarik jala yang penuh dengan ikan itu, Yohanes mulai memperhatikan pria itu. Dan dia lihat ikan yang banyak itu. Dan pikirannya, hatinya mulai berkata, kalau bukan Yesus tidak mungkin bisa terjadi seperti ini. Yohanes begitu yakin. Lalu dia bilang pada Petrus, dia bilang, Petrus, itu pasti Tuhan. Itu pasti Tuhan. Dan apa yang terjadi? Reaksi Petrus langsung. Dia mengambil bajunya, dia berpakaian, dia terjun ke danau, menghampiri Yesus. Dia tinggalkan ikan kepada teman-temannya. Saudara, kenapa? Saudara, mari kita renungkan tentang Petrus. Petrus sempat menyangkal Tuhan 3 kali. Dan setelah itu Yesus mati. Petrus belum sempat minta maaf. Petrus belum sempat minta ampun. Belum sempat klarifikasi kenapa dia sangkal Tuhan. Tuhan Yesus sudah keburu mati. Saya percaya Petrus membawa perasaan bersalah seumur hidupnya. Kenapa? Karena Petrus mencintai Yesus. Kalau Petrus tidak mencintai Yesus dan dia sangkal Tuhan Yesus, menurut saya ya biasa-biasa aja. Tapi karena Petrus mencintai Yesus dan dia tahu Yesus juga mencintai dia. Karena dia menyangkal Tuhan 3 kali, ada perasaan yang bersalah yang dia bawa seumur hidupnya. Makanya waktu dia dengar itu Tuhan, langsung dia hampiri Tuhan Yesus. Dia ingin dekat lagi, ingin minta ampun, minta maaf, mengklarifikasi. Saudara, dan saudara tahu Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia maha pintar. Dia tahu bagaimana membangkitkan Petrus. Saudara, berapa banyak daripada kita, waktu kita buat dosa, waktu kita buat salah, kita mulai berpikir, ya pasti kita gak mungkin diberkati lah. Kita pasti semuanya akan gagal lah dalam hidup ini. Mungkin waktu teman-temannya berkata satu dengan yang lain, kenapa ya, kok gak dapat ikan ya hari ini? Padahal ini tempat-tempat favorit kita, biasanya nembarkan jalan dan dapat ikan yang banyak. Mungkin saudara ya, ini di Alkitab gak ada, cuman saya ngebayangin aja saudara. Mungkin Petrus berpikir dalam hatinya, ya tentu saja kalian nangkep ikannya bersama dengan saya sih, orang yang berdosa, orang yang nyangkal Tuhan. Makanya bisnis kita gak akan berhasil, usaha kita gak akan diberkati, karena saya orang berdosa. Yang luar biasa Tuhan memberkati Petrus dengan 153 ekor ikan yang besar-besar. Yang membuat imannya bangkit. Ternyata Tuhan masih memberkati saya loh. Ternyata Tuhan masih sayang loh sama saya. Ini yang membuat dia langsung terjun ke danau menghampiri Yesus. Saudara, mari kita renungkan. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Betapa baiknya dia itu kepada setiap anak-anaknya. Saudara dan saya. Saudara, waktu Petrus berenang menghampiri Yesus di pinggir pantai. Di hadapan Tuhan sudah ada ikan dan roti bakar. Dan Tuhan berkata, mari anak-anak sarapan dulu. Saya percaya 6 temannya Petrus sarapan dengan begitu lahap. Petrus mulai makan dengan hati yang bingung saudara. Kenapa? Karena dia ingin bicara sama Tuhan Yesus tapi dia gak tahu mesti buat apa. Coba renungkan kalau saudara dan saya adalah Petrus.
kira-kira gimana perasaan kita? Saudara, waktu selesai sarapan, Alkitab mencatat Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus. Artinya inisiatif dari Tuhan. Tuhan Yesuslah Tuhan yang punya inisiatif untuk menolong setiap saudara dan saya. Dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk memulai segala sesuatu, untuk memperbaiki, menolong, menyembuhkan, menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Lalu Tuhan tanya kepada Simon Petrus. Mereka berbicara berduaan, mungkin jauh daripada 6 temannya yang lain. Tuhan tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Petrus langsung jawab, saudara, benar Tuhan, engkau tahu itu kalau aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu tiba-tiba Tuhan tanya lagi untuk kali yang kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus langsung menjawab lagi. Benar Tuhan, engkau tahu itu kalau aku mengasihi engkau. Tuhan jawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu untuk kali yang ketiga, Tuhan tanya Petrus lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Tuhan tanya untuk kali yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu masa laluku. Engkau tahu dosa yang aku lakukan. Engkau tahu aku menyangkal engkau. Engkau tahu segala-galanya. Dan engkau juga tahu hatiku yang paling dalam kalau aku mengasihi engkau. Lalu Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara kasih Tuhan, hari itu Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, mari hari ini kita merenungkan. Ada satu kalimat yang sangat menghancurkan hati Petrus, tapi membangkitkan dia kembali. Yaitu kalimat, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, menurut saya, seharusnya yang tanya itu adalah Simon Petrus kepada Tuhan. Harusnya Petrus tanya, Tuhan Yesus, apakah engkau masih sayang kepadaku? Apakah engkau masih mengasihi aku? Aku sudah menyangkal engkau 3 kali. Tapi Petrus tidak punya keberanian. Dia takut ditolak oleh Tuhan. Siapa di sini suami istri, waktu saudara sedang konflik dan mungkin sudah bingung mesti ngomong apa lagi, lalu salah satu daripada saudara, entah si suami atau si istri, bertanya kepada pasangannya, sebenarnya kamu masih sayang gak sih sama saya? Saudara, apa sih tujuan pertanyaan itu kepada pasanganmu? Saya percaya di balik pertanyaan itu, saudara punya keinginan, sekalipun kita konflik, sekalipun kita sedang bertengkar, aku tetap ingin disayang oleh kamu, baik si suami atau si istri. Betul gak saudara? Saudara, mari kita renungkan. Bukan Petrus yang tanya Tuhan, tapi justru Tuhan yang tanya Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Salahkah kalau saya tafsirkan di balik pertanyaan itu? Tuhan tetap berharap. Tuhan tetap ingin dicintai, dikasihi oleh Petrus. Saudara, bagaimana Petrus tidak hancur hatinya? Menurut saya Petrus kalau saja diampuni saja sudah puji syukur, sudah haleluya gitu saudara ya. Tapi justru lebih daripada itu yang tidak dia duga. Tuhan Yesus berkata, Petrus tetap cintai aku seperti dulu. Petrus tetap sayangi aku, tetap kasihi aku seperti dulu. Saudara, Petrus hancur tapi dia bangkit kembali. Dia berkata pasti, Tuhan, aku akan cintai engkau sampai akhir hidupku. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Tapi hari ini,
Paskah, Yesus bangkit dan hidup. Dan dia tidak pernah mau kehilangan setiap saudara dan saya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin karena keadaan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Sama seperti Petrus. Petrus mengasihi Tuhan. Bahkan dia pernah berkata pada Tuhan Yesus, dia akan mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi kenapa dia sangkal Tuhan? Karena waktu di rumah Imam Kayafas, ada budak perempuan yang tanya dia. Ada beberapa orang yang bertanya dia, kamu pasti pengikutnya, kamu pasti muridnya, logatmu sama. Dan kenapa Petrus sangkal bahwa Petrus tidak kenal Yesus? Karena Petrus melihat waktu Yesus dipukul, dianiaya, Yesus tidak berdaya apa-apa. Dan Petrus mulai berpikir begini, kalau dia tidak bisa tolong dirinya sendiri, bagaimana dia tolong saya? Saudara mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama. Engkau dalam keadaan yang kepepet, terjepit, engkau gak tahu mesti buat apa lagi. Sehingga waktu engkau memutuskan sesuatu, ternyata engkau melanggar firman Tuhan. Engkau buat salah, engkau jatuh dalam dosa. Dan engkau berkata, masihkah ada harapan dalam hidup saya? Apakah saya masih bisa berubah? Saudara dengar baik-baik, jawabannya adalah ya. Tuhan Yesus tidak pernah mau kehilangan setiap saudara dan saya. Hari ini, saudara, berapa banyak daripada saudara yang berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Aku ingin kembali lagi mengasihi Tuhan. Aku ingin kembali lagi intim denganmu. Seperti Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Hari ini juga, saat ini juga, dia akan memulihkan setiap saudara yang ingin intim lagi dengan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari saudara panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan dengar anak-anak-Mu sedang manggil nama-Mu. Galanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia, saudara. Saudara sudah berbahasa roh, mari sembah dengan bahasa roh. Yang belum jangan diam, katakan haleluya, haleluya. Innara lama yana yara lamoto shande yara lama so hikara lama yara lamoto shandi. Haleluya. Hira lama yara lamoto shanda yara lama se hikara lama yara moto shando hikana ramaso yara lama se yara lama sikana yara moto shanda. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini ya Bapa. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Saat ini Tuhan tanya kepada saudara semua. Seperti Dia tanya kepada Petrus. Dia memanggil nama-Mu. Dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Dia panggil nama-Mu dan Dia tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya? Mari saudara, masing-masing jawab. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku sayang padamu Tuhan.
Katakan, Tuhan, aku gak mau jauh lagi daripadamu Tuhan. Aku ingin kembali dekat, intim denganmu. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan akan dosa-dosaku Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Mari katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.